Selamat malam Prama semua. Lagi pada ngapain nih? Udah santai belum? Sinilah merapat dulu. Biasa kita nobar. Hari ini Mimin mau kasih kalian film buaya darat. Enggak dong, film buaya ganas lah. Judulnya The Blood Alligator. Nyeritain tentang seorang ilmuwan yang bergabung dalam sebuah ekspedisi setelah dia tahu kalau tunangannya diserang sama buaya ganas. Nah, buat nama-nama pemainnya, nanti Mimin kenalin sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Wah, ada anak kecil lagi main sendirian nih di pinggir sungai. Lagi seru-seru main, tiba-tiba scene pindah, ada Chonghan, seorang ilmuwan. Di camp penelitiannya itu, kelihatan udah berantakan. Karyawan-karyawannya juga udah pada tewas. Dia bilang, ada makhluk yang gak kelihatan itu makhluk apa, tiba-tiba nyerang mereka. Dan bener, makhluk itu datang lagi, langsung nyerang si Chonghan. Oke, masuk ke alur ceritanya nih. Ini ada Chen Jing. Dia itu seorang pengurus genetika internasional. Dan dia ini tunangannya Chonghan, si ilmuwan yang tewas tadi di awal scene. Ternyata mereka sempat berantem. Dia gak setuju si Chonghan ngambil kerjaan itu. Karena penelitian itu tuh ilegal, bahaya juga. Ini dia diajak ikut ekspedisi buat nyari Chonghan sama Xie Weilian, presdir dari perusahaan biotek internasional Yunxing, tempat si Chonghan kerja. Nah, udah sampai nih. Dia langsung disambut sama Xie. Xie ngucapin bela sungkawa, tapi Chen gak terima. Dia yakin kalau Chonghan masih hidup. Xie bilang, dia juga berpikiran begitu. Makanya dia nyewa tentara bayaran buat nyari Chonghan. Tentara bayaran itu dipimpin sama A1. Ada juga anak buahnya yang jago itu, namanya Ling. Chen tetap gak percaya. Paling si Xie itu cuma mau ngambil hasil penelitiannya si Chonghan aja. Gak lama datang asistennya si Chen. Namanya Lu Guohua. Dipanggilnya si gemuk. Tersepon lagi ya tuh si gemuk ngeliat Ling. Ini mereka mau langsung OTW ke lokasinya. Di perjalanan, si gemuk nemuin artikel tentang perusahaan ini tuh neliti buaya buat dia uji darahnya. Agak panik sih ya, karena itu pasti bahaya banget. Mereka udah sampai di muara sungai Gengnilo. Dari sini mereka lanjut naik kapal. Chen nanya nih, gimana rencana selanjutnya? Tapi kata A1, gak ada rencana-rencana, langsung terobos saja. Ditanya baik-baik, malah makin galak tuh si A1. Tiba-tiba ada yang nyenggol kapal mereka. Salah satu kru kapalnya ada yang turun ngecek. Katanya kesangkut rumput. Waduh, dia nggak nyadar itu ada buaya gede banget. Disenggol lagi kapal mereka. Lau Hei, si kapten kapal, jatuh kecebur. Lagi mau nolongin dua orang itu, di air kelihatan ada sesuatu. Taunya Kunil itu, Kudanil yang nongol. Ya, boleh santai karena tahu itu cuma Kudanil. Mereka nggak tahu aja, tuh buaya yang gede itu nyintai mereka loh. Nah, udah sampai nih di pulau seberang. Lanjut jalan kaki tuh mereka. Siapa tuh di atas pohon? Pakai gili sweet lagi kayak mau perang. Mereka nggak ada yang nyadar. Ini tiba-tiba ada peringatan gas berbahaya di alatnya si Chen. Mereka pada disuruh pakai masker. Kan? Pingsan kan? Nggak dipakai sih maskernya. Chen nyoba ngasih pertolongan. Dia bilang harus ada yang jaga orang ini. Si A1 bodoh amat dong, malah lanjut jalan. Pas Chen marah, dia nyuruh dua anak buahnya buat bawa orang itu. Taunya bukannya dibawa ke tempat aman, malah mau dibunuh. Tapi tiba-tiba orang yang tadi di atas pohon itu datang nyelamatin orang itu. Oke, sekarang udah sampai nih di campnya si Chonghan. Di situ ada satu tenda. Jiang, anak buahnya si A1, disuruh ngecek. Pas dibuka, taunya ada aligator di dalamnya. Langsung ditembakin. Udah nih, udah aman. Chen sama si gemuk masuk ke lab. Ada jejak kaki loh, itu gede banget. By the way, ada yang aneh nih. Hard disk laptopnya tuh nggak ada, kayak diambil orang gitu. Ini si Ling datang ngasih tahu kalau dia nemuin kuburan dari karyawan-karyawan campnya. Udah digali dan dicek jasadnya satu persatu, nggak ada jasadnya si Chonghan. Di sini Ling ngasih tahu lagi ke A1. Katanya barang yang mereka cari nggak ada di sini. Wah, apa ya yang dicari sama mereka sebenarnya? Chen sama si gemuk balik duluan ke camp.
mereka ngecek jejak kaki yang gede itu tadi. Kalau dilihat dari jejak kakinya, kemungkinan tuh makhluknya lebih dari 15 meter gedenya. Makin panik lah ya. Chen minta buru-buru mulai nyari Jonghan. Dan karyawan lainnya mungkin juga ada yang masih hidup. Tapi A1 bilang, besok aja. Udah capek kalau sekarang. Kan ngeselin ya. Malam itu, si Lau Hei sama kru kapalnya nunggu di pinggir sungai. Dia baru sadar itu, salah satu krunya ada yang nyelam kok, nggak naik-naik lagi. Dia suruh naik tuh. Yang muncul malah aligator yang gede banget itu. Si Lau Hei berusaha kabur. Sampai akhirnya, dia kira udah aman. Pas dia ngecek ke sekitar, tiba-tiba muncul lagi tuh aligator nyaplok dia. Ini si Chen ngecek-ngecek data di laptopnya Jonghan. Dia bisa nyimpulin kalau mereka tuh lagi neliti genetika aligator. Chen jadi kepikiran, jangan-jangan mereka tuh lagi nyoba memodifikasi gen aligatornya. Dia langsung nyuruh si gemuk buat nyimpen barang-barang ini semua, buat barang bukti ke polisi. Tiba-tiba ada tembakan. Taunya banyak aligator yang datang nyerang mereka. A1 coba ngubungin Lau Hei. Dia nggak tahu kalau si Lau Hei itu udah tewas juga. Aligatornya malah makin banyak yang datang. Dilempar granat tuh. Lumayan kena beberapa, tapi sisanya tetap ngejar mereka. Aduh, segala masuk ke lumpur hidup lagi. Mana aligator-aligatornya juga udah makin dekat. Tiba-tiba ada yang datang nolong mereka. Dilemparin gas feromon langsung pergi tuh aligator-aligatornya. Ternyata yang nolong mereka itu orang yang tadi di atas pohon. Mereka diajak ke rumahnya buat berlindung malam itu. Wih, rumahnya aja dipasangin perangkap tuh. Ya buat jaga-jaga kali ya kalau ada hewan buas yang mau nyerang. 2 anak buahnya si A1 ada di situ. Gak dibunuh kok ternyata. Orang ini namanya Lanlong. Kayaknya anaknya dia tewas sama buaya itu juga deh. Soalnya di dinding ada peta, terus ada sketsa-sketsa buaya gitu. A1 tiba-tiba nodong si Lanlong. Dia marah karena ngerasa diikutin. Gelut tuh mereka. Ternyata Lanlong lebih jago. Kalah si A1. Langsung sepik. Katanya tadi tuh cuma bercanda. Hili. Mereka disuruh tidur di situ. Sedangkan si Lanlong naik ke rumah pohon. Chen ngikutin dia. Di sini Chen cerita kalau dia lagi nyari calon suaminya yang hilang. Lanlong ngasih handycam yang ternyata punyanya si Jonghan. Dan di rekaman itu baru kelihatan jelas kalau Jonghan sebenarnya udah tewas. A1 nyuruh anak buahnya ngecek rumah si Lanlong ini. Taunya harddisk yang hilang itu ada di sini. Si Lanlong yang ngambil. Langsung dicek tuh isinya. Chen datang, marah ke si A1. Dia ngerasa dibohongin. Si A1 itu cuma disuruh sama Xie buat ngambil hasil penelitiannya aja. Bener dugaan dia. Chen langsung ngerebut harddisknya, terus dibakar. Biar penelitian ini nggak bisa dilanjutin. Tiba-tiba kerasa ada getaran. Lanlong datang, nyuruh mereka semua jangan bersuara. Ada si monster aligator ngintip dari jendela mereka. Ya ilah, segala kesenggol lagi tuh. Jadi nyala kan? Langsung nyerang udah. Mereka kabur. Pas tuh monster aligator nerobos masuk, Lanlong mutusin tali buat ngeledakin peledak yang dia tanam di sekitar rumahnya. Tapi nggak mempan. Kabur tuh monster aligatornya. Yang ada malah si Lanlong jadi kena tusuk. Lanlong masih nyoba ngejar. Tapi akhirnya dia nggak kuat, pingsan. Besok paginya, dia nemuin barang-barang dari Chen dan yang lainnya udah berserakan. Taunya mereka semua ditangkap sama orang-orang suku pedalaman. Monster aligator dianggap suci sama suku pedalaman ini. Dan mereka mau dijadiin sesembahan buat monster aligatornya. Satu kandang yang isinya 2 anak buahnya si A1 itu udah dicaplok tuh. Pas mau lanjut ke kandang yang kedua, Lanlong datang. Dia ngasih tahu ke si kepala suku kalau mereka itu teman-temannya dia. Akhirnya dilepasin. Malam itu, Chen nyoba ngebujuk Lanlong buat pergi sama mereka besok. Tapi Lanlong nolak. Dia mau ngabisin monster aligator yang udah ngebunuh anaknya. Dan kalian tahu apa?
Ternyata anaknya itu yang ada di pembukaan scene tadi kita tonton, guys. Yang lagi main sendirian di pinggiran sungai itu. Aduh, kasihan. Ini udah besok harinya nih. Lanlong nganter mereka ke kapalnya si Lau Hei. Ling sempet ngasih belatinya buat kenang-kenangan tuh. BTW si Ewan gak kelihatan ya? Kemana itu dia? Lanlong balik ke rumahnya. Ada si Ewan sama beberapa tentara lainnya udah nunggu dia di situ. Si Ewan lihat tuh, ada belatinya si Ling. Itu belati sebenarnya punya dia. Dulu dia kasih itu ke Ling pas dia nemuin Ling masih kecil. Wah, nongol tuh si Xie. Jadi dia tuh yang bawa tentara tambahan. Tujuan dia kesini mau nangkep monster aligatornya buat diteliti lagi. Di sisi lain, Ling dapat notif kalau ada keadaan darurat. Mereka langsung balik tuh. Lah, itu si Ewan punya alat yang buat manggil monster aligator punyanya si kepala suku loh. Berarti suku pedalaman itu udah dihabisin kali ya sama mereka. Dipanggil tuh sama dia. Dan bener, gak lama datang tuh monster aligatornya. Ngamuk itu, banyak yang tewas. Dilempar granat sama si Ewan. Ya makin murka lah dia. Ewan akhirnya tewas dicaplok. Ini Chen sama yang lain sampai nih. Langsung ngebebasin si Lanlong. Si Gemuk sama Ling bawa senjata yang biasa buat nembak hiu. Tapi sayangnya meleset tembakannya. Chen ngasih tahu ke Lanlong, ada racun di panah tadi itu. Lanlong langsung ngambil panah itu, terus mancing si monster aligatornya. Ngambil ancang-ancang nih. Pas tuh monster aligator mangap, dilempar panah ke mulutnya. Masih bisa ngejar Lanlong dong, tapi untungnya kesangkut. Lama-lama tuh monster aligatornya melemah karena racunnya udah bekerja. Udah mau ditusuk tuh matanya, tapi dicegah sama Chen. Dia juga tiba-tiba kebayang anaknya, megangin jari dia, nahan dia juga. Akhirnya tuh monster aligator mati dengan sendirinya. Lah, itu si Xie masih selamat tuh. Dia mau ngambil sampel darah dari monster aligatornya itu. Taunya belum mati. Tewas juga tuh si Xie dicaplok. Di akhir scene, mereka OTW pulang nih. Lanlong juga akhirnya ikut sama mereka. Lanlong ternyata punya data cadangan dari harddisk yang kemarin dibakar itu. Dikasih deh tuh ke si Chen. Tapi sama Chen langsung dibuang. Dia gak pengen nantinya ada penelitian-penelitian kayak gini lagi. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Blood Alligator. Wah, seru banget sih ini asli. By the way, monster aligatornya masih hidup ya. Aduh, ngeri banget. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.